Bab 194. Duda terpikat cinta sekretaris. Setelah Alex dan Elina berbaikan, Alex berencana membawa Elina dan Aros ke Indonesia. Begitu juga dengan Joan yang juga ingin ikutan pergi ke Indonesia karena bosnya ada di sana. "Apa semuanya sudah siap?" tanya Alex pada Elina. "Udah kok, semua barang-barang penting udah aku masukkan ke koper," jawab Elina. "Ya sudah, ayo kita turun, Joan sama Aros sudah menunggu di bawah," ajak Alex membantu Elina membawa kopernya. Mereka turun ke lantai 1 dan di sana sudah aja Joan juga Aros yang menunggu kedatangan mereka. "Pak, beneran kita mau pindah dari sini? Padahal Aros udah nyaman tinggal di sini," sedih Aros karena harus meninggalkan tempat kelahirannya. "Iya sayang, kita akan tinggal di rumah Papa." "Aros jangan sedih ya, nanti di sana kamu cari teman baru lagi," balas Elina memberikan pengertian pada anaknya agar Wal tidak bersedih lagi. "Tenang, nanti di sana kamu akan banyak temannya kok, di sana juga ada anaknya Om Nio, mereka lagi di Indonesia," timpal Alex merayu Aros. "Ya udah deh gak papa, tapi nanti Aros mau Papa belikan mainan baru yang banyak ya," pinta Aros. "Iya nanti Papa belikan mainan yang banyak, udah ayo kita berangkat nanti keburu ketinggalan pesawat," balas Alex mengajak mereka semua agar segera berangkat. "Drama mululu bocah," sindir Joan pada Aros yang kebanyakan drama. "Bialin, bilang aja Om Jo silik kan," balas Aros yang tak pernah takut kepada Joan. "Di siapa juga yang sirik, gue mah be aja tuh," balas Joan tak mau kalah. "Kak udah ayo Aros kita berangkat, nanti kamu mama tinggal di sini loh," ancam Elina. "Iya ayo," balas Aros dan berjalan mengikuti kedua orang tuanya pergi dan di belakangnya ada Joan yang menyeret kopernya. Mungkin nanti kehadiran Alex akan membuat orang-orang heboh, apalagi dia datang-datang sudah mempunyai anak. Mana teman-temannya gak pernah ada yang tahu lagi kalau dirinya pernah dekat dengan wanita, bisa-bisa nanti mereka menuduh dirinya bohong dan mengarang cerita. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya mereka pun sampai di Indonesia. Alex langsung membawa anak istrinya pergi ke rumahnya, sedangkan Joan dia milih untuk tinggal di hotel padahal Alex sudah menawarkan agar tinggal di rumahnya tapi Joan menolaknya. Joan lebih suka jika tinggal diam hotel. "Wah, ini rumah Papa besar banget, ternyata papaku benar-benar orang kaya," kagum Aros pada rumah Alex yang besar dan mewah. "Iya dong, kan Papa sudah bilang kalau Papa itu orang kaya." Aros sih yang gak percaya sama Papa, balas Alex. Ya, balas Aros songgong. Aros langsung berlari meninggalkan kopernya begitu saja, dia masuk ke dalam rumah papanya dengan hati yang begitu bahagia. "Kok bisa sih kamu punya anak kayak dia? Matre banget lagi," bisik Alex di sebelah Elina. "Itu semua ajaran Kak Joan, selama ini aku selalu sibuk bekerja dan meninggalkannya bersama Kak Joan," jawab Elina. "Kerja kok tukang terima obat terlarang? Kerja tuh nguli," balas Alex. "Di gak ngaca, situ juga kerjaan malah yang jual obat terlarang," balas Elina tak mau kalah. "Pama ayo cepat, Aros gak sabar pengen lihat kamar Aros," teriak Aros memanggil orang tuanya yang malah berdebat di depan rumah. Iya sabar," balas Elina. "Anak kamu tuh," ucap Alex sambil menarik koper miliknya dan juga Elina. "Bibirmu," balas Elina tak mau kalah. Elina memilih membawa koper milik Aros karena itu tidak terlalu berat. "Nah ini kamar buat Aros," ucap Alex setelah membuka pintu kamar pertama yang ada di dekat tangga yaitu kamar yang dia buatkan untuk Aros.
Wah Spiderman, banyak mobil-mobilannya juga. Kagum Aros melihat isi kamarnya yang sesuai dengan apa yang dia suka. Aros suka? Tanya Alex. Suka banget Pak, jawab Aros. Bilang apa kalau gitu sama Papa? Tanya Elina. Terima kasih Papa, Aros sayang Papa, sayang Mama juga, balas Aros memeluk kedua orang tuanya. Ya udah Gi sana masuk, Papa sama Mama mau ke kamar kita dulu, suruh Alex dan langsung dilaksanakan oleh Aros. Aros masuk ke dalam kamarnya, tujuan utamanya adalah lemari kaca yang ada di sudut kamar yang terdapat banyak mainan, ada mobil-mobilan, robot, dan ada juga miniatur hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Hal itu jelas membuat Aros senang. Tidak salah dia mau ikut dengan papanya pindah ke sini kalau isi kamarnya seperti ini. Sementara itu, di tempat Alex dan Elina mereka berdua baru saja memasuki kamar yang selama ini Alex pakai. Ini kamar kamu? Tanya Elina. Iya ini kamar aku, tapi selama ini aku sangat jarang tidur di sini, aku lebih sering tidur di apartemen, jawab Alex. Kenapa? Tanya Elina penasaran. Apa kalau aku jawab jujur kamu akan pergi meninggalkanku? Bukannya menjawab, Alex malah balik bertanya. Emang apa yang kamu lakukan di sana sampai-sampai aku harus marah? Tanya Elina. Aku suka tidur dengan perempuan lain. Tebak Elina membuat Alex kaget. Kamu tahu? Kaget Alex. Kebaca dari mata kamu, jawab Elina dan dia langsung berjalan menuju ranjang. Sayang aku minta maaf, aku janji gak akan kayak gitu lagi, aku janji, ucap Alex meminta maaf karena selama ini dia sudah mengkhianati Elina. Balas Elina cuek. Sayang please jangan marah sama aku, tolong maafkan aku ngaku aku salah, aku sudah mengkhianati kamu, aku minta maaf, aku janji tidak akan mengulanginya lagi, balas Stefan memohon. Gak yakin, balas Elina. Kamu harus percaya sama aku, selama aku melakukan hubungan itu aku selalu terbayang-bayang sama kamu. Aku selalu menyesal setelah melakukan hubungan itu, ucap Alex agar Elina percaya kepadanya. Kalau menyesal kenapa masih tetap lanjut? Balas Elina membuat Alex terdiam. Sudah berapa wanita yang kamu tiduri? Lanjut Elina bertanya. Alex menggeleng, saking banyaknya sampai-sampai dia tidak tahu sudah ada berapa wanita yang pernah tidur seranjang dengannya. Elina tersenyum melihat itu, hatinya sakit mengetahui kalau selama ini Alex suka bermain dengan banyak wanita. Elina juga takut kalau suatu saat nanti tiba-tiba ada wanita yang datang dan membawa anak dan mengaku kalau itu adalah anak Alex. Aku sudah berhenti dari lama, beberapa bulan ini aku juga selalu rutin cek ke dokter dan aku bersih, tidak ada penyakit yang menular di tubuhku. Ucap Alex memberitahu kalau dirinya aman dan tidak terjangkit penyakit yang mematikan itu. Udahlah aku mau mandi. Elina langsung beranjak pergi ke kamar mandi untuk menghindari Alex. Alex tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya diam menatap kepergian Elina. Bab 195. Stefan, Rebecca dan juga Bril pergi ke rumah sakit untuk check up kandungan Rebecca. Lusa lalu Stefan sangat sibuk jadi tidak bisa mengantarkan Rebecca check up, jadi sekaranglah mereka baru datang ke rumah sakit untuk check up. Selamat datang Tuan Nyonya, dan Nona kecil, sambut Dokter Rena yang sudah mengenal keluarga Stefan. Iya dok terima kasih, balas Rebecca sedangkan Stefan hanya diam saja dan Bril dia juga sama hanya diam saja karena dia tidak mengenal Dokter Rena. Bagaimana kondisi Nyonya? Sudah lama Anda tidak datang ke sini.
Tanya Dokter Rena menanyakan keadaan Rebecca karena Rebecca lama tidak melakukan check up kepada dirinya. Bahkan Dokter Rena mengira kalau Rebecca sudah pindah dokter obgyn yang lain karena tidak puas dengan pelayanannya. Baik dok, beberapa bulan yang lalu saya berada di luar negeri dan saya melakukan check up di sana, dan ini hasilnya. Rebecca menunjukkan hasil check up waktu dia berada di luar negeri agar Dokter Rena bisa mengetahui kondisinya selama ini. Bulan kelima sepertinya kandungannya ada masalah ya bu, ini soalnya penjelasan tubuh Anda kurang fit. Tanya Dokter Rena setelah membaca keseluruhan hasil check up. Iya dok, waktu itu saya habis mengalami kecelakaan di sana, jawab Rebecca berbohong. Baik kalau begitu mari langsung kita periksa, silakan Anda berbaring di sana, suruh Dokter Rena agar Rebecca berbaring di bankar yang ada di ruangannya. Baik dok, balas Rebecca dan dibantu Stefan berjalan menuju ke sana. Rebecca naik ke atas bankar dengan bantuan Stefan, dan setelah itu Dokter Rena mulai menjelaskan keadaan Rebecca. Kondisi tubuh Anda sangat baik, tensi darahnya juga bagus, sepertinya akhir-akhir ini mood Anda begitu baik sehingga kondisi kesehatan Anda sangat baik, ucap Dokter Rena setelah memeriksakan kondisi tubuh Rebecca. Benar dok, saya memang begitu bahagia akhir-akhir ini, suami saya sangat memanjakan saya, jawab Rebecca membuat Dokter Rena tersenyum. Setelah pemeriksaan tubuh, Dokter Rena mulai menyuruh asistennya untuk mengoleskan gel di perut Rebecca dan selanjutnya dia mulai memeriksa kondisi kandungan Rebecca. Wah lihatlah Nona, adik Anda begitu tampan rupanya, ucap Dokter Rena memberitahu Bril. Benarkah dok, kapan adik Bril lahir? Bril sudah tidak sabar pengen main sama dia, balas Bril. Nona tunggu sebentar lagi ya. Tidak lama lagi adik Nona bakalan lahir kok, jawab Dokter Rena. Dok, apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Stefan menanyakan keadaan anaknya yang masih berada dalam kandungan istrinya. Baik tuan, semuanya sehat, organ tubuhnya juga lengkap, jawab Dokter Rena. Stefan yang mendengar itu pun lega, dia senang kalau calon anaknya baik-baik saja. Setelah melalui beberapa pemeriksaan, akhirnya Rebecca dan keluarganya pun pulang. Tidak langsung pulang ke rumah karena Stefan mendapatkan kabar dari Alex suruh datang ke rumahnya karena dia mengadakan acara makan-makan di sana. Kita mau kemana mas? Tanya Rebecca yang melihat jalan yang mereka lalui bukan jalan menuju rumah mereka. Kita kembali tempat Alex dulu ya. Katanya dia ngadain acara makan-makan di rumahnya. Entah apa yang anak itu lakukan setelah beberapa hari menetap di luar negeri gak mau pulang-pulang, jawab Stefan dan mendapatkan anggukan dari Rebecca. Pi Angel kok gak pernah ke rumah lagi sih? Bril kan pengen ketemu sama Angel, tanya Bril yang merindukan Angel. Nanti papi telepon papanya suruh ajak datang ke rumah, balas Stefan. Yee makasih papi, seneng Bril. Tak berapa lama mobil Stefan pun memasuki pekarangan rumah Alex yang besar, 11-12 dengan mansion Stefan tapi lebih besar milik Stefan. Kok rame banget, lah ini ada mobil Kak Nio juga, ucap Rebecca saat turun dari mobil dan melihat ada beberapa mobil yang terparkir di sana dan juga ada mobil kakaknya. Iya ya. Ini juga ada mobil Julian, balas Stefan. Ya sudah ayo kita masuk, mungkin Alex ngadain pesta, lanjut Stefan mengajak Rebecca dan Bril masuk. Rebecca menggenggam tangan Stefan, dan tangan satu Stefan mengendong Betril. Weber selamat datang bro, sambut Julian heboh melihat kedatangan Stefan dan juga keluarganya. Hai BEC, sapa Priscilla menyapa Rebecca.
Mereka berdua berpelukan dan saling cipika-cipiki seperti pada umumnya wanita kalau lagi bertemu. Blil Chini, baik tidak Angel yang sudah berada di sudut rumah bermain dengan mainan yang sudah disediakan di sana. Papi ada Angel, ucap Bril meminta diturunkan dari gendongan papinya. Stefan pun menurunkan Bril dan Bril langsung berlari menghampiri Angel. Ini ada acara apa sih kok rame-rame gini? Tanya Stefan penasaran. Entah gue juga gak tahu, orang gue juga diundang tapi waktu ditanya jawabnya juga cuma makan-makan aja, jawab Julian. Nah iya, gue juga tiba-tiba disuruh ke sini sama Joan, mana tuh anaknya juga gak ada lagi di sini, balas Antonio. Hele, ucap Alex yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Nah ini tuan rumahnya, lu ada acara apa sih sampai-sampai suruh kita ke sini? Tanya Julian penasaran. Gue juga ngapain disuruh ke sini, orang kita gak kenal juga, sambung Antonio. Santai bro santai, gue ada kejutan buat kalian, balas Alex. Kejutan apaan? Li menang lotre. Balas Stefan yang sangat malas kalau harus datang ke acara temannya yang tidak jelas temanya seperti ini. Gue udah punya anak, ucap Alex singkat tapi membuat semua orang terdiam kecuali Antonio yang memang tidak tahu kisah hidup teman-teman Stefan itu. Buawahahaha. Tawa Julian dan Stefan menggelegar memenuhi seluruh penjuru rumah Alex. Bahkan Rebecca sampai terheran-heran melihat suaminya yang bisa tertawa seperti itu. Suaminya sangat jarang sekali tertawa kalau di hadapan banyak orang, tapi sekarang suaminya itu tertawa terbahak-bahak. Itu artinya apa yang Alex ucapkan itu begitu lucu. Lu kalau gila jangan ajak-ajak kita deh Lex. Capek gue lama-lama sama lu, kemarin-kemarin datang ke kantor bilang kalau lagi galau, dan sekarang tiba-tiba bilang udah punya anak, gila boleh Lex tapi jangan ajak-ajak gue, ucap Julian setelah tertawa terbahak-bahak. Bener tuh apa yang Julian katakan, yuk yang kita pulang aja di sini acaranya gak jelas, bisa-bisa kita ikutan gila seperti Alex yang gak nikah-nikah ini. Ajak Stefan mengajak Rebecca untuk pulang. Gue serius gue gak bohong, gue emang udah punya anak, balas Alex ngotot. Hah seriusan lu? Wanita mana yang udah lu hamili? Jangan-jangan lu kebobolan ya? Tanya Julian curiga.